Halo guys, dengan Bang Cupai PV di sini. Kali ini kita bakal nerbangin drone DJI Avata kedua lagi. Jadi enaknya salah satu fitur DJI Avata ini dia bisa braking ya. Jadi ini saya bisa lepas remote dan posisi drone-nya itu tetap hold. Oke, dan sekarang saya bisa lihat posisinya. Posisi drone-nya di sebelah sana ya. Nah, ini karena kita pakai kamera di depan ini ya. Walaupun saya udah pernah review sebelumnya. Fitur kamera di depan ini nggak terlalu bagus karena dia field of view-nya terlalu sempit ya. Harusnya sih Google 3 ini pakai lensa yang ultra wide ya, jadi bisa bener-bener enak gitu kalau dipakai buat ngintip gini ya. Oke, kita langsung aja terbang ya. Ntar saya balikin lagi. Dan kita bakal coba terbang santai guys. Ini habis hujan jadi kita terbangnya nggak jauh-jauh ya. Sebentar saya cek dulu. Mastiin kelihatan ya. Oke, kita jalan. Ini saya masih di sport mode ya. Ini settingannya saya pakai D-Lock M ini ya. Kalau profilnya di resolusi 43. Kita bakal switch ke manual mode. Kenapa saya pakai resolusi 43? Karena dengan pakai resolusi 43 itu enak guys. Kalau misalnya footage-nya mau dijadiin potret itu lebih bagus ya, daripada kalau misalnya pakai 16:9 guys. Oke, kita terbang santai-santai ya dekat sini. Cakep ini sebenarnya cahayanya kalau mau ngedrone ya. Footage-nya harusnya bagus kalau di grading. Ini pohon di sini tinggi-tinggi juga ya. Nah, ini kalau misalnya kena sinar matahari kayak gini ya guys hasil videonya. Jadi udah seminggu lebih ya launching DJI Avata ini, udah banyak sekali yang review di luar, terutama ya di luar negeri itu udah banyak yang nge-crash, yang patah, banyak banget deh. Dan sebagian besar itu kekurangannya DJI Avata ini ya tetap di ringkihnya itu ya, karena banyak yang kasus jatuh nggak terlalu tinggi tapi ternyata framenya patah guys. Itu yang udah saya ulas juga di video sebelumnya. Tapi overall sih kebanyakan rata-rata puas ya, terutama sama hasil videonya. O4 ini emang bener-bener mind blowing sih. Ditambah sensornya yang 1/1.3 ya kalau nggak salah ya. Lebih bagus kemampuan low light ya dibandingkan dengan DJI Avata ya pastinya. Untuk range juga udah banyak yang ngetes, bisa jauh. Dan pasti kalau untuk range jauh itu keterbatasannya di baterai ya pasti ya. Apalagi sebenarnya ini kan kelasnya Cinewoop ya. Cinewoop ini dia emang gak didesain untuk long range sebenarnya. Tapi tetap dipakai buat long range, tetap bisa jauh juga ya jaraknya ya. Saya penasaran nunggu air unitnya buat drone custom. Apakah bakal keluarin juga nih seperti halnya DJI O3. Apakah DJI O4 juga bakal keluar ini buat drone custom. Pastinya kalau keluar disambut baik ya sama komunitas drone FPV. Karena ya sesuai pandangan saya ya di review sebelumnya, kalau kualitas gambar O4 ini bisa dibilang lebih bagus daripada GoPro sih. Beneran guys, karena sensornya juga dia lebih gede. Kemampuan low light-nya juga dia lebih bagus daripada GoPro. Jadi kalau kalian pakai O4 nanti misalnya keluar ya DJI O4, Air Unit O4, itu kemungkinan nggak perlu pakai action cam lagi sih. Jadi lebih simpel pastinya ya settingan drone-nya ya. Sedangkan saya pakai O3 aja udah hampir nggak pernah sih gendong action cam, karena gendong action cam itu kan dia nambah bobot ya pastinya ya. Ketika bobot drone nambah itu pastinya juga flight experience-nya juga nggak terlalu enak guys.
Ini kita muter-muter dekat-dekat sini aja ya, karena emang ini terbangnya dekat rumah. Belum sempat ini buat jalan-jalan. Saya sebenarnya pengen ngetes sih terbang di pantai atau di sawah gitu ya, tapi karena emang saya tinggal di tengah kota, jadi emang view-nya kayak gini guys. Tapi nggak apa-apa, enjoy aja, enjoy terbang. Yang penting kita bisa terbang dan sekaligus mengenal karakter drone-nya juga ya, karena setiap drone tuh punya karakter yang beda-beda pastinya. Ini penerbangan beberapa kali saya udah mulai nyaman sih ya. Walaupun sekali lagi saya bilang drone ini saya beli bukan untuk freestyle ya. Saya punya drone khusus kalau mau freestyle ugal-ugalan. Itu emang ada yang lebih tahan banting guys, dan seandainya kenapa-kenapa itu bisa diperbaiki sendiri kalau drone custom ya. Kalau drone pabrikan kayak DJI gini ya susah sih. Apalagi kalau di Indonesia itu kan nggak ada garansi tambahan ya, kayak DJI Refresh Care kalau nggak salah ya. Jadi kalau di luar negeri itu kita bisa beli garansi kalau misalnya ada accidental gitu, DJI mau reparasi tuh. Nah maksudnya di Indonesia nggak tahu kenapa ya, nggak tahu dari DJI-nya nggak ngasih atau importir lokal Indonesia yang ngerasa nggak butuh. Paket DJI Refresh Care itu nggak ada sih. Sebenarnya sih harusnya ya dengan perlindungan konsumen harusnya juga ada sih di Indonesia ya. Tapi ya gitulah guys, kalian paham sendiri deh ya. Kalau di sini nih kalau bisa susah kenapa harus mudah gitu ya. Saya sih sebenarnya berharap ya buat importir resmi DJI Indonesia itu bisa ngadain juga program DJI Refresh Care. Jadi kita bayar biaya tambahan itu sejenis asuransi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kenapa-kenapa, amit-amit ya drone kita nge-crash gitu, kita bisa klaim juga. Nah kalau nggak ada itu ya udah, kalau misalnya kesalahan pilot ya udah tanggung resiko sendiri ya pastinya ya. Sedangkan kadang-kadang kalau kita mau perbaiki produk DJI ini emang agak susah guys. Spare partnya juga nggak tahu beli di mana ya. Paling juga nunggu kanibalannya ya. Beda sama drone custom yang kita bisa beli misalnya flight controllernya atau motornya. Yang pasti kalau flight controller punya DJI ya nggak ada ya, karena dia udah punya operating system sendiri yang pastinya beda dari drone custom yang bisa pakai beta flight gitu ya. Saya mau terbang agak rendah sih, tapi janganlah. Lagi rame nih soalnya sore-sore biasanya banyak yang lewat jalan ya. Ini saya juga masih penyesuaian sama remote-nya, karena biasanya saya pakai remote yang lebih gede ya. Saya bilang remote RC3 ini enak gimbalnya, tapi karena emang size-nya kecil, ukurannya kecil, emang butuh pembiasaan lagi sih. Apalagi saya masih sering nerbangin drone custom pakai radio master boxer saya ya. Jadi tetap ada perbedaan. Oke, kita coba kesana sekali terus kita balik deh. Ya ginilah ya, kalau kita terbang santai, kita resikonya juga lebih minim ya. Kalau misalnya kita terbang santai, udah hati-hati, masih kenapa-kenapa ya itu udah resiko. Tapi mindsetnya ya jangan bilang drone FPV pasti nge-crash sih. Kita siap untuk berhadapan sama kayak gitu, tapi ya tetap berhati-hati dan mindsetnya juga harus bagus ya. Jadi meminimalisir resiko juga ya. Oke. Nah, saya bakal landing. Karena ini pakai drone DJI, landingnya juga pakai landing easy mode aja ya. Nah, kalau misalnya kita ganti mode itu dia kadang-kadang throttle-nya agak turun ya, karena emang dia posisinya itu di tengah buat hovering. Kita maju pelan-pelan ya. Dan ini anginnya juga lumayan kerasa sih. Saya ke normal mode.
Oke. Oke, kita cabut. Karena kalau misalnya kita nggak cabut ini kondisi baterainya kan tetap panas ya. Kalau saya sih saya biasain kalau udah selesai baterainya saya lepas, karena musuh baterai itu dia di panas ya. Sebisa mungkin panasnya cepat-cepat dibuang supaya usia baterainya juga awet ya. Di samping kalian juga kalau penggunaan baterai itu jangan sampai habis guys. Jadi walaupun bisa di-push sampai 20%, usahain 30% itu udah landing lah ya. Jangan di-push sampai di bawah 20%, karena itu dia nguras baterai itu biasanya usianya jadi nggak terlalu panjang guys. Itu dari pengalaman sih ya. Sharing teman-teman juga yang lebih lama di drone FPV. Oke. Kita bakal matiin juga remote-nya. Dan untuk Google, kemarin saya udah ngikutin saran teman-teman. Nah, jadi ini padnya udah saya tambah ya. Kalau kemarin itu kan nggak ada pad ini, saya ngeluh suka kena kelopak mata atau bulu mata ya, jadi suka berminyak. Semenjak saya tambahin padnya ini, dia udah jarang sih kena kelopak mata atau juga bulu mata. Jadi thank you banget teman-teman yang udah ngasih tahu ya. Jadi ternyata kemarin itu padnya itu ditaruh di sini guys. Ternyata ada bantalan tambahan ini supaya nyaman ya. Ini overall udah nyaman sih. Oke deh, mungkin sampai di sini aja guys. Video kali ini kita nerbangin DJI Avata kedua. Drone ini memang tidak perfect, banyak kekurangannya, terutama di build quality-nya. Emang saya bilang ini dia setara sama drone aerial ya. Jadi kalau kalian main drone aerial DJI kayak Mini 3 Pro, kalau kalian sentil-sentil itu dia mirip sih. Kopong dia, nggak padat kayak yang generasi pertama. Tapi selebihnya di luar dari bodinya yang kurang mantep, drone ini cakep banget sih. Kameranya bagus, terbangnya juga enak. Jadi selama kita berhati-hati nerbanginnya dan nggak terlalu ngambil resiko, juga harusnya sih bisa aman dan awet ya. Moga-moga kedepannya nanti ada third party yang bisa upgrade ini rangkanya, karena drone ini sebenarnya jeroannya bagus sih. Cuman di prop guardnya aja yang agak kurang. Yaudah, kalau kalian suka dengan video ini pastikan pencet tombol like yang banyak video ini ya. Subscribe juga buat teman-teman. Thank you banget dan nonton sampai akhir. Kita bakal ketemu lagi di penerbangan berikutnya, terbang bareng Bang Cupu FPV. Bye.